Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian Guan Jamaah Narago yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Hasan Abdullah LC dengan tema macam-macam rezeki. Ahad malam Senin 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 21 November 2021. Salawat salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tersebut akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan Abdullah LC. Kepada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang kita hormati segenap jajaran direksi Generator and Travel and Holding Company, segenap karyawan, staf, manajer, dan segenap jamaah haji maupun umroh Generator and Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh keberkahan ini, di malam Ahad, malam Senin, kita dapat kembali bertatap muka dalam acara pengajian rutin mingguan yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita dipertemukan dalam forum pengajian rutin ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab turunkan kepada kita keberkahan, baik keberkahan dunia maupun akhirat kita. Pada kesempatan malam hari ini, barangkali materi yang saya akan sampaikan ini sudah sering kita dengar, sering disampaikan oleh para asatidz, para guru, para masyayikh. Namun malam hari ini kita coba untuk mendiskusikan kembali, di mana di dalam kita hidup ini pastinya kita tidak pernah lepas dari bagaimana kita mengharapkan satu kebahagiaan. Kita menginginkan satu kemudahan dalam hidup kita. Salah satu yang menjadi pandangan dalam hidup kita, banyak orang yang menganggap bahwasanya hidup yang berkah itu apabila rezeki kita melimpah. Dan banyak orang mengidentikan bahwa rezeki ini adalah hal-hal yang bersifat materi. Padahal ada yang lebih penting lagi, bahwasanya rezeki itu dalam bentuk yang lain, baik itu kesehatan, rasa ketakwaan, dan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana sering kita baca dalam doa kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah, rezeki yang halal yang berkah. Itu kan sebetulnya bukan hanya dalam bentuk harta, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk waktu yang lenggang, dalam waktu kemudian kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan serta ibadah. Itu adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kepada setiap hambanya, yang sebetulnya rezeki ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita sekali. Dan malam hari ini kita akan fokus tentang macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya.
banyak para ulama memandang rezeki ini dengan berbagai macam perspektif. Secara umum rezeki itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Seperti yang sering kita dapat, baik itu dalam pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para guru kita, maupun yang barangkali kita baca dalam literatur, setidaknya ada 8 macam rezeki yang dapat kita dapati dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma min dabbah, tidak ada satu makhluk yang melata fil ardi, di atas muka bumi ini, illa kecuali 'alallahi rizquha. Rizkinya telah dijamin oleh Allah, rizkinya telah ditanggung oleh Allah. Ayat ini mengatakan illa 'alallahi, kecuali atas Allah rizkinya. Maksudnya apa? Rizki setiap makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, makhluk hidup itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ya, barangkali kita bisa berkaca kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya. Jangankan hewan yang besar, hewan yang kecil, bahkan hewan yang tidak bisa terbang saja bisa mendapatkan rezeki dari Allah, sedangkan makanan yang dia makan adalah hewan yang bisa terbang, seperti cicak mendapatkan makanan. Dia hidup di dinding, dia hidup tidak bisa terbang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang seperti nyamuk dan seterusnya. Artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, ataupun kepada makhluk yang telah ia ciptakan dan telah. Nah, kalau kita melihat pada ayat ini, berarti semua makhluk yang telah Allah ciptakan, makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, semua sudah ada bagian. Ya, semua sudah ada bagian. Maka jangan pernah kita merasa takut miskin. Jadi intinya adalah jangan kita sampai tidak takut makan. Wala ta'tau, dalam ayat lain Allah mengatakan wala taqtulu amwalakum khasyata. Jangan kamu membunuh anak lantaran karena takut akan kelaparan. Takut kalian tidak bisa memberikan makan kepada anak. Kenapa? Jangankan setiap anak, setiap makhluk yang Allah ciptakan sudah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah rezeki karena asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di samping kita telah mendapatkan rezeki yang diberikan jaminan oleh Allah tadi, ada rezeki yang lain, yaitu rezeki yang disebabkan karena kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana yang tersebut dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Di situ diawali dengan lain. In syakartum, tapi ditambah dengan lam taukid. Lain. Kalau memang kalian benar-benar syakartum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan. La azidannakum, maka kami akan berikan tambahan dari rezeki yang telah kami berikan. Jadi kalaulah kita berterima kasih kepada seorang, pasti kita memberi sesuatu yang berharga buat orang yang kita terima kasih. Apalagi Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha segala. Pastinya Allah akan memberikan bukan hanya dari apa yang kita berikan,
Biasanya kalau kita memberikan kepada seseorang karena kita berterima kasih dalam ukuran yang kita anggap layak. Tapi belum tentu kadang-kadang orang yang menerima itu merasa layak. Kadang dia mengatakan, kok cuma saya dikasih segini. Jadi banyak manusia itu mengkufuri kadang-kadang. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha bersyukur. Wa kana Allahu syakiran alimah. Dan sifat Allah adalah salah satunya syukur, Maha penyukur, Maha berterima kasih. Jadi setiap ada hambanya yang berterima kasih, maka dia akan memberikan yang lebih banyak. Ya. Sebaliknya, wala in kafartum, tapi siapa yang mengkufuri, siapa yang mengingkari dari apa yang Allah berikan dari rezeki itu, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang di dunia dengan kesusahan, di dunia dengan ketidaktenangan, di dunia dengan berbagai macam permasalahan, di akhirat tentunya dengan azab yang dimasukkan ke dalam api. Lantaran apa? Tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, atas rezeki. Yang kedua. Yang ketiga adalah rezeki karena hasil usaha. Ini yang mungkin banyak orang lakukan. Sehingga kalau dia tidak berusaha, seakan-akan dia tidak akan mendapatkan rezeki. Padahal setiap manusia tadi sudah dapat rezeki. Sebetulnya rezeki yang dari hasil usaha ini adalah rezeki tambahan. Kalau orang pengen lebih, maka dia harus berusaha. Kalau orang tidak ingin hidupnya begitu-gitu saja, dia harus menambah usaha. Jadi perlu adanya usaha yang dilakukan atau ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Maka dia akan mendapatkan. Ibaratnya kalau orang di depannya ada minuman, sudah disiapkan, sediakan. Namun dia hanya melihat saja. Dia tidak mencoba untuk meraih minuman yang ada di hadapannya, maka dia tidak akan bisa meneguk rezeki. Itulah usaha, apalagi rezeki yang dihasilkan dari usaha. Jadi dia harus ada upaya untuk meraih rezeki atau untuk menyongsong rezeki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat ke-145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzish syakirin. Siapa yang menginginkan dunia, maka Allah kasih. Siapa yang menginginkan akhirat, maka akan Allah kasih akhirat. Ya, tergantung apa usaha kita dan niatan kita. Maka setiap manusia tentunya juga di samping dia mendapatkan rezeki, dianjurkan juga untuk berusaha. Walaupun nanti kalau kita sudah bicara dalam konteks tasawuf, nanti ada orang-orang yang sudah memang tidak lagi ngurusin usaha. Dia hanya diam, sementara rezeki itu akan mengejar. Itu orang-orang tertentu. Ada namanya makom at-tajrid. Di mana makom at-tajrid itu seorang sudah tidak lagi ngurusin rezeki, tapi rezeki itulah yang nanti akan datang betul-betul. Baik. Macam yang keempat, rezeki itu adalah rezeki yang dihasilkan dari ketakwaan. Rezeki yang lahir dari efek ketakwaan seseorang. Jadi ketakwaan seseorang itu pun bisa menyebabkan rezeki. Lagi-lagi yang harus kita tekankan sini bukan hanya dalam bentuk harta. Karena banyak orang bertakwa, tapi dia lebih memilih hidup dalam kesederhanaan atau bahkan dalam kepas-pasan. Kenapa? Karena hatinya dia sudah kaya, sehingga dia tidak lagi membutuhkan. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, meskipun rezekinya Allah berikan berlimpah, maka itu tidak akan berpengaruh kepada kedekatan dia kepada Allah. Justru rezeki itu akan menjadi jembatan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar, jalan kemudahan, solusi dalam permasalahan. Wa yarzuqhu, dan barang siapa yang bertakwa tadi, di samping diberikan jalan keluar dalam segala permasalahan, dia akan diberikan rizki min haitsu, dari sisi la yahtasib, yang dia tidak pernah sangka-sangka. Inilah rezeki yang luar biasa, dan inilah yang harusnya kita cari. Inilah yang harus kita mohon kepada Allah, agar Allah berikan kita senantiasa rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kenapa? Rezeki yang tidak disangka-sangka itu, dan cenderung kita mensyukuri, cenderung kita lebih berbahagia mendapatkannya ketimbang rezeki yang kita hasilkan dari hasil usaha. Karena biasanya kalau dari hasil usaha kita sudah ada hitung-hitungan. Ya. Contohnya bagi seorang pekerja, dia mendapatkan bulanan atau salary atau syahriah, sudah ketahuan beberapa dia mendapatkan, maka biasanya sudah ada pengeluaran. Beda dengan rezeki yang kita hasilkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Salah satu alamat bahwasanya orang itu imannya kuat di hadapan Allah adalah senantiasa Allah carikan jalan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Kemudian bentuk yang lain dari rezeki adalah bentuk sedekah. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan kemudian bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan harta yang dikeluarkan itu akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Itu Rasulullah yang jamin. Artinya berlipat-lipat ganda, minimal 3 kali lipat. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu biji. Ya. Ya, kemudian dari satu biji tumbuh menjadi pohon, dan pohon itu kemudian melahirkan cabang, dari setiap cabang itu berbuah 100. Jadi 7 dikali 100 menjadi 700. Bahkan ayat itu lanjutkan, wallahu yudha'ifu liman, bukan hanya 700, satu dibalas 700, tapi Allah katakan wallahu yudha'ifu liman. Bahkan Allah yang kasih alim, karena Allah maha luas rahmatnya, dan Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita ketika kita berinfak dalam bentuk hati. Dan kemudian juga ada macam yang lain, yaitu rezeki yang dihasilkan dengan asbab kita sering beristighfar. Sebagaimana ja'alallahu likulli hammin faraja, ja'alallahu lahu likulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka beristighfar, memulazamakan tiap saat dia senantiasa beristighfar, lisannya tidak pernah berhenti untuk mohon ampun kepada Allah, minimal dalam sehari 100 kali atau bahkan lebih. Ya Allahu lahu likulli hammin faraja, maka akan Allah jadikan baginya kedukaannya dirubah menjadi kesukaan, kegalauannya menjadi kegirangan atau kebahagiaan. Wa likulli dhiqin makhraja, dan setiap kesempitan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan berikan dia jalan keluar dan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang ketujuh, rizki yang disebabkan karena asbab pernikahan. Asbab pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Fankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullah." Dan nikahkanlah para budak-budakmu yang laki maupun perempuan, ya,
iyakunu fuqara, jika saja mereka adalah termasuk orang-orang yang fakir, bukan hanya miskin tapi fakir, yughnihimullahu min fadlihi, saya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan. Ini jaminan untuk kamu. Jadi dalam ayat ini ada jawab, syarat dan jawab. Kalau kalian menikahkan anak-anak kalian, niscaya akan Allah kayakan. Jika saja mereka ketika menikah dalam keadaan miskin. Kemudian macam yang ke-8 adalah rezeki yang diasbabkan atau dihasilkan dari sebab kita mempunyai anak. Ya. Jadi anak itu terlahir ke atas muka bumi ini membawa rezekinya masing-masing. Tadi ayatnya sudah dibacakan di awal. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian lantaran kalian takut akan kemiskinan. Karena kamilah yang telah menjamin dari anak-anak kalian. Makanya orang-orang dulu itu sangat yakin pada Allah. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Orang sekarang berdua anak sudah kebingungan. Padahal banyak pendapatannya, banyak penghasilan. Bahkan kadang-kadang kita hanya membatasi 2 anak cukup. 2 anak cukup. Padahal Allah sudah mempersiapkan baginya anak yang lebih banyak. Anak yang kelak akan menjadikan kebanggaan dia di hadapan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah menganjurkan kita, ya, tazawwajul wadudal walud. Nikahkanlah atau nikahilah para wanita-wanita al-wadud, yang punya kasih sayang yang besar, wal walud, dan punya keturunan yang banyak. Nah, ini mubahim bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku membangga nanti di hari kiamat ketika mukathir bikumul umam yaumal qiyamah, di hari kiamat aku melihat umat Rasulullah itu banyak. Makanya jangan pernah kita takut kalau punya anak banyak itu secara. Banyak orang-orang tua yang berbicara kepada saya ketika dia download, saya beruntung punya anak banyak. Kenapa? Karena dia saat tuanya mereka Assalamualaikum Ustaz. Ya, mohon maaf Bapak Ibu jemaah sekalian. Sepertinya kita terputus dengan Ustaz Hasan. Sedang mengalami gangguan sinyal ya sepertinya. Kita coba sambungan kembali ya. Ya, gimana Pak Ustaz? ya, sinyalnya agak jelek. Ya, bisa terjadi kali Pak Ustaz ya? Iya, di sini emang agak jelek sinyalnya. Oh ya. Kita lanjut ya. Ya, Pak Ustaz. Jadi tadi ada 8 macam rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin, kemudian rezeki yang disebabkan karena ketakwaan, rezeki yang disebabkan karena kita sering beristighfar, kemudian karena bersedekah, kemudian rezeki yang disebabkan karena kita menikah, dan yang terakhir adalah karena kita mempunyai anak yang soleh. Oleh sebab itu, beruntunglah bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak yang soleh, karena anak-anak yang soleh itu menjadi pembuka pintu rezeki. Sebaliknya anak-anak yang toleh, anak-anak yang nakal itu menjadi asbab kita sulit, bahkan rezeki kita menjadi terhalang. Dalam pandangan tasawuf, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meringkas ya, jadi rezeki-rezeki yang banyak ini modelnya atau macamnya menjadi 4 bagian. Ada 4 kategori rezeki. Hilang lagi tuh.
Ya, Al-Imam Al-Ghazali membagi rezeki itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, ar-rizq al-madmun. Jadi rezeki yang sudah dijamin. Tadi sudah banyak saya paparkan. Ya. Ada rezeki yang telah dijamin, sebagaimana tadi tersebut di dalam surah Hud ayat 6. Itu setiap orang pastinya sudah dapat jaminan rezeki ketika dia terlahir. Kekuatan tubuh seseorang untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, ya, dan dia dapat melakukan segala aktivitasnya. Itu adalah salah satu rezeki. Kedua adalah rezeki yang dibagi-bagikan, al-maqsum. Maksudnya adalah rezeki yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah punya takaran. Di mana? Dari Lauhil Mahfuz. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Setiap orang dikumpulkan di dalam rahim ibunya dalam penciptaannya itu selama 40 hari nutfah. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah, jadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Tsumma yursalu al-malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang sudah berumur tadi 120 hari atau 4 bulan. Makanya kita punya kebiasaan ketika seorang wanita itu hamil 4 bulan kita mengadakan tasyakuran. Tasyakuran apa? Agar janin seorang ibu menjadi kelak anak yang soleh, ya. Menjadi anak yang berbakti, anak yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, putus-putus nih Pak Ustadz. Delay. Kemudian setelah ditiupkan itu mayuk maru, kemudian malaikat itu diperintahkan bikat di arba, disuruh oleh jabang bayi ini yang nanti kelak akan terlahir dalam, yaitu untuk menulis risalah. Ya, jelek sekali sini. Yang pertama adalah dituliskan tentang rezekinya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang dijamin, yang kedua rezeki yang dibagikan, yang ketiga Mungkin masih terjadi gangguan sinyal ya di tempat Ustadz. Kita coba sambungkan kembali. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Kedengaran? Mas saya? Ya.
Jelek banget sinyal ini baru. Ya mungkin habis hujan kali Pak Ustadz. Bisa didengar? Ya bisa walaupun agak putus-putus juga ya. Halo? Ya. Videonya Pak Ustadz. Ya, baik sambil menunggu koneksi kembali dengan Ustadz Rasan, sedikit kita putar terkait ibadah haji sebentar. Ya, gimana Pak Ustadz? Boleh biar nggak berat, videonya dimatikan terus sementara nggak apa-apa Ustadz? Iya. Audionya belum ada suaranya Pak Ustadz, audionya. Belum ada suaranya Pak Ustadz. Ya, masih belum keluar suaranya Pak Ustadz.
Ya. Ya, gimana Ustaz? Sekarang Ustaz. Ini harus nyari sinyal, ini saya ribet banget ini nyari-nyari yang tepat, agak terang dikit. Ya. Nggak Bisa apa, di sini? bisa atau videonya di close juga nggak apa-apa Ustaz. Di stop dulu Iya, videonya. Biar nggak terlalu ya, gini berat. aja deh. Ya. Oh gitu ya. Iya. Di close dulu videonya. Sip. Ya, ya. Bisa? Oke. Halo? Ya, sekarang Ustaz. Ya, intinya tadi saya sudah sampaikan bahwasanya rezeki kita sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah ciptakan kita. Jadi ketika pertama kali jauh sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, yaitu ketika pertama kali ditiupkan ruh kita oleh malaikat ketika kita berumur dalam kandungan orang tua kita, yaitu pada umur 120 hari ataupun 4 bulan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut Imam Ghazali tadi adalah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rezeki yang dalam bentuk al-madmun ataupun yang dijamin, kemudian nanti al-maksum yang dibagi-bagikan, yang itu tentunya sangat terbatas, yang setiap orang pasti mendapatkan. Kemudian ada al-mamluk yang telah Allah berikan ke tiap orang itu berbeda-beda kepemilikannya. Ya. Ada kalanya orang kaya betul, ada yang miskin betul, ya. Ada juga yang sederhana. Itu semua sudah ditentukan garisnya oleh Allah. Jangankan kita, di antara para sahabat Nabi saja Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berbeda-beda. Antara Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat termasuk juga Abdurrahman bin Auf yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain sahabat-sahabat Nabi yang juga sangat kuat keimanan seperti Sayyidina Ali diberikan oleh Allah keterbatasan rezeki yang sangat terbatas. Atau dalam kategori mungkin boleh dikategorikan sangat kurang dibandingkan. Tapi itu tidak melemahkan keimanan ataupun kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW, atau mereka tidak bertanya menuntut akan pemberian Allah. Kenapa? Karena pada intinya adalah setiap orang mempunyai bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kata Imam Ghazali, rezeki yang dijanjikan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa maka akan Allah berikan ya rezeki dari jalan yang tidak disangka. Itu adalah beberapa hal yang mungkin barangkali saya bisa sampaikan dalam mukadimah. Mohon maaf kalau tadi banyak gangguan karena memang kondisi sinyal di saya di sini kurang baik ya ketika cuacanya agak mendung. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita sambung dalam forum tanya jawab. Syukran. Ya, terima kasih Ustaz Merasan atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ini sepertinya jaringannya sudah stabil nih Pak Ustaz. Boleh di stabil. Iya. Videonya boleh tampil. Saya ambil ini dulu. Baik. Tunggu sebentar. Saya ambil tempat biar nyaman. Ya. Ya. Bentar. Banyak mengambil. Allah. Maklum harap dimaklumi. Ya. Baik, di sini sudah ada Pak Haji Karmanto yang bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Ustadz, mengapa kebanyakan manusia masih mengkhawatirkan rezekinya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki seluruh makhluk ciptaannya? Ya, baik. Terima kasih Pak Karmanto atas pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang masih meragukan tentang rezeki? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah diciptakan. Ini sebetulnya kembali kepada keyakinan kita. Jadi banyak orang terlalu menuntut. Ya. Yang pertama adalah kita menganggap bahwasanya rezeki itu hanya dalam bentuk harta. Saya sudah sampaikan di awal. Padahal harta itu adalah bagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Itu banyak sekali rezeki. Ya, jadi kadang-kadang yang menyebabkan orang itu tidak tidak yakin dengan rezeki karena apa? Karena yang pertama karena lemah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Bahwasanya setiap makhluknya itu telah dijamin, apalagi bagi mereka-mereka yang bertakwa. Makanya bagi orang-orang yang bertakwa betul-betul dekat kepada Allah, dia tidak pernah pusing. Ada sebuah kisah menarik antara seorang guru dan murid, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Maliki. Pernah mungkin saya sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, bahwasanya ketika satu saat Imam Syafi'i berkeyakinan rezeki itu harus dicari. Ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan, rezeki itu harus dicari. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pergi ke pasar, dia berjualan, sehingga dari hasil jualannya dia ingin berbagi dengan guru, sampai di hadapan Imam Malik. Dari hasil keuntungannya kemudian dia bagi setengah daripada hasil perdagangan. Dengan sangat bangga Imam Syafi'i mengatakan, tuh benar kan guru, dengan kita mencari maka kita akan mendapat. Maka Imam Maliki kemudian dengan penuh yakin juga, dia sambil tersenyum, bukankah tanpa kita harus usaha pun Allah telah membagi rezeki kita? Buktinya melalui tanganmu Allah berikan aku bagian itu dengan bagian yang sama. Engkau berusaha, aku tidak berusaha. Jadi artinya itu tergantung kepada sisi pandang setiap manusia. Bahkan tidak sedikit di antara para orang saleh yang kadang sengaja dia menantang keyakinan bahwasanya rezeki itu memang sudah dijamin. Bahwasanya rezeki dimanapun dia pasti tahu. Ada istilah begitu. Bahwasanya rezeki itu tahu di alamat kita, walaupun kita tidak tahu di mana rezeki. Sehingga satu saat dia ingin mencoba keyakinan itu, dia pergi ke satu gua yang tidak mungkin akan diketahui orang. Ya, tidak akan mungkin diketahui oleh orang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada makhluk Allah yang menyampaikan rezeki itu kepadanya, ya, melalui binatang atau hewan-hewan yang telah Allah utus dengan ilham. Ya, itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesekali saya juga pernah mencoba gitu. Ketika saya tidak mempunyai uang satu hari, sementara banyak kebutuhan untuk saya tidak ingin meminta kepada siapa. Saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan. Apalagi yang kita bela adalah membela agama. Ini mungkin tahadduts min bukan saya ingin rasa sombong atau bagaimana. Saya bersama istri sepakat kita tidak akan minta kepada siapa, tidak akan minjem kepada siapa. Saya yakin bahwasanya rezeki itu akan menghampiri kita. Subhanallah. Di saat sudah hampir maghrib, sudah hampir malam, saat itu gimana Mi? Sudah ada. Tiba-tiba istri saya memberikan kabar ada orang yang memberikan infaknya untuk digunakan untuk keperluan pondok. Subhanallah. Itulah cara Allah. Jadi cara Allah sebetulnya kadang-kadang memberikan rezeki itu sangat mudah karena Allah Maha Kaya. Cuma kadang-kadang Allah ingin memberikan rezeki itu bagi mereka yang yakin. Makanya kadang-kadang banyak orang yang sudah diberikan rezeki yang banyak tapi dia tidak merasa sudah diberikan, ataupun kenapa? Karena banyak tuntutan. Yang kedua karena kurang keyakinan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak terlalu banyak menuntut dan kita yakin kepada Allah, insya Allah rezeki itu sangat mudah kita dapatkan dalam bentuk apapun, baik itu kesehatan, keamanan, ataupun barangkali dalam. Maka yang harus kita kuatkan adalah keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rezeki. Ya, makanya para aulia lagi-lagi, para sholihin, dia tidak terlalu pusing dengan rezeki. Kenapa? Mereka berpikir bahwasanya kalau rezeki dalam bentuk materi, sekedar apa yang sudah mencukupi perutnya.
kemudian apa yang bisa dipakai oleh tubuh, dan nikmat yang terbesar dalam baginya adalah ketika dia bisa dekat kepada Allah, ketika dia masih bisa mengingat Allah di setiap waktu. Oleh sebab itu, kenapa orang sekali lagi tidak yakin dengan rezeki itu? Karena tadi dua hal paling tidak. Yang pertama, karena kurang keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, karena terlalu banyak menuntut pemberian Allah. Padahal yang sudah diberikan oleh terlalu banyak, tapi dia tidak bersyukur. Jadi yang ketiga sebabnya juga adalah karena kurang syukur kepada Allah. Barangkali itu Pak Karmantan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Riana Solardi Putri melalui akun sosial media Facebook. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan penghasilan atau uang yang didapatkan dengan cara yang kurang baik? Apakah itu bisa dikatakan sebagai rezeki? Yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa rezeki yang kita terima itu berkah? Dan yang ketiga, apakah membatasi jumlah kelahiran anak dengan KB misalnya karena alasan kesibukan dan khawatir tidak dapat mendidik anak dengan baik, dapat dikategorikan bentuk kekhawatiran atas rezeki Allah Subhanahu wa taala dan dilarang? Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada 3 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa? Pak? Ibu Riana Solardi Putri. Ya, Ibu Riana. Baik, Ibu Riana. Yang pertama tadi masalah apa tadi? Lupa lagi. Penghasilan atau uang yang didapatkan dengan cara yang kurang baik. Ya, apakah bisa dikatakan sebagai rezeki, Pak? Ya, rezeki itu secara garis besar memang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah rezeki yang halal dan yang kedua adalah rezeki yang haram. Tentunya kalau rezeki yang halal yang memberikan adalah Allah, tapi dengan cara yang tidak diridhai. Allah izinkan dia mendapatkan rezeki itu. Allah izinkan dia meraih apa yang diusahakan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ikhlas. Jadi pemberiannya itu adalah pemberian dengan kemarahan. Ya, pemberian yang diberikan dengan cara Allah marah kepadanya. Ya, tapi dia sehat-sehat saja, tapi dia enak-enak saja. Ya, itulah cara Allah. Bisa jadi ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah dengan cara seperti itu. Ya, kalau bicara itu kita lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah ada yang bisa ngotak-atik ya, kekuasaan. Tapi akhirnya dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita berbangga ketika kita sedang melakukan satu hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, kemudian lancar-lancar saja, hati-hati. Ya, bisa jadi kita sedang dibiarkan oleh Allah dan itu lebih menyakitkan. Ya. Lebih baik kita ditegur oleh Allah. Umpamanya ketika kita mendapatkan harta dari yang tidak dihalalkan, kemudian ada masalah, bersyukur harusnya kepada Allah. Kenapa? Allah ingatkan. Jadi rezeki itu bisa jadi bentuknya dalam didapatkan dari cara yang halal, bisa juga dari yang semuanya bersumber dari Allah. Cuma kalau yang halal pastinya tandanya adalah kita akan merasa tenang, ya. Matma'annat qalb. Jadi hati kita tuh merasa tenang ketika mendapatkan. Yang kedua, rezeki yang kita raih itu akan mengarahkan kita kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Sementara rezeki yang haram, ya, biasanya cenderung kita tidak tenang mendapatkan. Yang kedua, pengeluarannya pun cenderung kepada hal-hal yang mubadzir, bahkan cenderung kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mengarah kepada yang haram. Karena sesuatu yang haram tidak mungkin bisa menjadi halal. Sementara yang halal bisa mendapatkan rezeki dari cara yang tidak halal, kemudian kita ingin bersihkan. Memang tidak bisa itu. Ya. Kita hanya keluarkan. Biasanya pernah satu saat Syekh Al-Azhar ditanya, saya ini dulu bekas penjudi dan saya menang judi. Bagaimana saya biar supaya
bisa menghindari atau dari kemubadziran, tapi juga saya ingin membersihkan harta saya dari yang tidak halal ini. Akhirnya diterima oleh Syekh Al-Azhar, tapi digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan yang WC umum dan jalan umum dan sebagainya. Bukan untuk keperluan pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah. Artinya harta yang kita raih dengan cara yang halal itu pasti akan membawa berkah, pasti akan menjadikan kita banyak manfaat. Berkah itu kan banyak manfaat. Terus pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana kita membatasi anaknya. Orang yang membatasi pastinya dia adalah bukan orang yang yakin kepada Allah. Dengan berbagai macam alasan itu bisa dibuat. Makanya sekali lagi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat. Maka orang yang paling banyak manfaatnya pastinya dia tidak akan mencari-cari alasan. Termasuk program mohon maaf. Program membatas anak itu sebenarnya adalah program yang pada hakikatnya bisa menjadikan kita lebih tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah tapi mereka sangat yakin kepada Allah. Walaupun mereka kerjaannya hanya di bertani atau di kebun atau sebagai kuli, tapi anaknya banyak-banyak dan dikit tapi tidak sukses Pak anaknya. Dan setelah yang melakukan kebaikan jangan kita batasi. Sementara kalau kita ingin melakukan satu kejelekan, sempitkan jalan itu. Kalau bisa jangan sampai kita melakukan. Ya, termasuk adalah rezeki anak itu, apalagi anak itu menjadi anak soleh adalah suatu hal yang sangat menjadikan kita nanti kelak bangga di hadapan Allah dan kita dibanggakan ya. Barangkali itu ya. Jadi ini adalah pilihan sebetulnya. Jadi lagi-lagi urusan keyakinan ini menjadi taruhan bagi kita sekali. Maka orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, maka dia serahkan segala sesuatunya, dia hanya ikhtiar, semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan beresnya. Jadi intinya adalah lagi-lagi kepada keyakinan. Jadi rezeki ini salah satu adalah kunci bahwasanya kita yakin atau tidak kepada. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak M. Dayan ya, langsung ingin bertanya nih Pak Ustadz. Ya. Silakan Pak Dayan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Dayan, sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Melihat Pak Ustadz segar Pak, seperti waktu di umroh Pak. Amin, insyaallah. Akhirnya bisa ketemu juga Pak Ustadz ya, panjang umur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, pertama yang saya mau tanyakan Pak Ustadz Nur Hasan. Saya tanyakan Pak Ustadz mengenai masalah rezeki ya Pak Ustadz ya. Pertama, kira-kira selawat apa yang perlu kita ucapkan tiap hari Pak? Apalagi kondisi saat ini kan masalah pandemik COVID yang masih belum berkesinambungan, artinya masih terus merajalela lah ya Pak ya, sehingga mempengaruhi bisnis atau kegiatan usaha. Nah, agar kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita memperbanyak salawat agar rezeki kita bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu satu Pak Ustadz Nur Hasan. Yang kedua, mungkin saya mau menanyakan Pak Nur Hasan, dalam kita menjalankan suatu usaha gini ya Pak, saya pernah menemukan kadang-kadang kan kita berkompetisi sama orang bahwa kita itu punya buka warung katakanlah seperti itu Pak Ustadz. Apakah itu sesuatu istilahnya kiriman dari seseorang yang
melihat bahwa ini saingan atau gimana. Nah, cara untuk kita bisa terlindung dari hal-hal seperti itu gimana Pak Ustadz Nur Hasan? Mungkin pertanyaan saya cuma 2 poin aja Pak Nur, mengingat waktunya mungkin Pak Nur. Makasih Pak Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dayat atas pertanyaan. Yang pertama tadi, kira-kira apa amalan atau apa bacaan salawat yang barangkali bisa kita baca mudawamahkan di setiap hari. Memang salah satu amalan yang bisa menjadikan Allah bukakan kita pintu kemudahan dalam rezeki adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena memang saya sering sampaikan salawat ini luar biasa dahsyatnya. Karena di dalam salawat itu ada pengampunan dosa, di dalam salawat itu ada kemudahan dalam segala urusan, di dalam salawat itu ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, di dalam salawat kita mendapatkan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah, di dalam salawat masih banyak lagi manfaat. Terus salawatnya bagaimana yang bisa kita banyak salawat yang kita bisa baca. Salah satu salawat yang paling utama adalah yang kita baca ketika kita bertasyahud, membaca di dalam salat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Yang paling singkat ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Paling tidak itu. Banyak sigah salawat. Ya silakan baca yang manapun bisa. Ya kalau bisa sebanyak mungkin. Ya para ulama-ulama kita dulu ada yang 10.000 dalam sehari atau minimal banget dalam sehari itu 1000 salawat ya minimal. Tapi bukan berarti saya membatasi. Semakin banyak kita bersalawat maka akan semakin kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepadaku sekali aku akan dijawab oleh Allah dengan 10 kali. Kita bersalawat 10 dibalas dengan 100. Kita membalas 100 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1000. Siapa yang bersalawat 1000 maka dalam satu riwayat dikatakan kutibat lahu bara'atun minan, maka dia akan dijauhkan dari sentuhan. Subhanallah. Maka upayakan. Otomatis kalau seandainya kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, kemudian juga kita didekatkan dengan kecintaan kita baginda ataupun apa yang menjadi kesusahan-kesusahan baik dalam arti kesusahan materi maupun kesusahan rohani, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan. Salah satu salawat yang sering saya baca juga adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhi wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim. Ya, jadi banyak sekali sigah-sigah salawat yang bisa kita baca. Karena memang salawat itu adalah ungkapan yang Allah langsung perintahkan. Walaupun kita tidak harus mengambil ijazah dari siapa. Karena memang salawat itu dalam bentuk apapun diperintahkan oleh Allah langsung. Ya, kalau ibadah-ibadah yang lainnya bisa diterima, bisa tidak. Kalau salawat itu semua pasti diterima. Walaupun niatnya dunia, tetap salawat itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Kalau ataupun kita mungkin tidak serius, tidak khusyuk, tetap akan ada baik. Termasuk juga kalau kita ingin kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia kita, maka salawat itu pun akan tetap bernilai di hadapan Allah dan Rasul. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita menghadapi persaingan di dalam dunia bisnis? Kadang-kadang ada sebagian orang yang menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual melalui orang-orang pintar gitu, atau para dukun dalam istilah yang barangkali lebih jelas ya. Apakah ada cara kita menangkal cara-cara mereka dengan cara-cara sihir? Yang pertama kita kepada Allah, baik itu baca Al-Quran yang bisa mendekatkan kita keyakinan. Ada istilah ungkapan yang sangat indah, kun ma'allah, hendaknya kalian senantiasa bersama Allah. Artinya kita jangan pernah lepas dari Allah. Fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kita belum mampu dengan cara kita sendiri mendekatkan diri kita kepada Allah, karena mungkin banyak masih kelalaian, banyak angan-angan dan sebagainya, sehingga terhalang kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka carilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Fakun ma'aman ma'allah, bersamalah
kalian dengan orang-orang yang bersama Allah. Mungkin cara inilah yang paling mudah kita bisa, ya. Karena orang-orang yang bersama Allah, dia bisa dengan kesucian, kebersihan hatinya, dia senantiasa bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga gangguan-gangguan yang datang dari jin, iblis, setan, maka dia akan jauh. Ya, termasuk juga tadi dengan perbanyak sholawat. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau belum mampu, maka carilah orang yang dekat kepada Allah sebagai wasilah kita untuk bisa dekat kepada Allah. Sehingga akhirnya nanti kita yakin dengan pertolongan Allah. Karena biasanya kan untuk menumbuhkan keyakinan itu tidak mudah, perlu proses. Salah satu prosesnya adalah kita mencari wabtaghu ilaihil wasilah. Allah yang perintah, carilah wasilah yang bisa menghantarkan kita dekat kepada Allah SWT. Sehingga kalau kita sudah dekat, baik langsung ataupun melalui para aulianya, para kekasihnya yang dekat kepada, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Putrisno nih. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada amalan yang disarankan agar kita dapat senantiasa merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita terima, ringan dan mudah berbagi serta tidak merasa cemburu dengan kenikmatan yang diterima orang lain? Ya, banyak amalan-amalan sebetulnya yang bisa kita lakukan, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi yang pertama adalah amalan, ya, jangan pernah orang-orang soleh dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala warisan dari Rasulullah. Ya, jadi Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah hambanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah wafat, maka kita diperkenalkan dengan para orang-orang soleh. Ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang menjadi pembangkang sifat-sifat Allah untuk memperkenalkan segala hal yang baik. Ya. Makanya bohong kalau orang menyatakan dirinya sebagai orang yang dekat kepada Allah sementara dia tidak dekat kepada Rasul. Bohong kalau ada orang mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang ahli ibadah dekat kepada Allah kalau seandainya dia tidak dekat para ulama. Bohong, apalagi dia sampai menyerang para ulama atau mendiskreditkan ulama, menyakiti para ulama. Bohong. Makanya jangan pernah kita jauh dari orang-orang yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya? Amanah. Amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sudah dekat dengan mereka, mereka lah yang senantiasa nanti akan mengingatkan kita dalam kondisi kita lalai, dalam kondisi kita lupa, ataupun dalam kondisi kita sedang terlalu jauh dari Allah dan terlalu cinta kepadanya. Mereka lah yang akan mengingatkan. Sehingga siraman-siraman itulah yang nanti kemudian akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan mereka, insya Allah sifat-sifat baik yang ada di dalam diri Rasulullah itu akan menyatu dalam diri kita. Yang kedua adalah kita jangan terlalu dekat dengan orang kaya ataupun dengan orang yang katakan dibanggakan ke dunia. Kenapa? Apalagi kalau seandainya kita sampai nunduk-nunduk dengan orang kaya. Karena itu bisa menjauhkan kita dari Allah. Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsu din. Ada ungkapan gitu kalau tidak salah Allah. Siapa orang yang tawadu ataupun merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan sepertiga agama. Yaitu kalau satu orang saja kita kehilangan sepertiga agama, itu bagaimana kalau seandainya banyak orang kaya yang kita kalau ketemu dia nunduk-nunduk, ataupun pejabat, ataupun orang yang mempunyai posisi lebih tinggi dari kita, baik itu kekayaannya, jabatannya, dan sebagainya. Jangan. Kecuali kalau kesolehannya, wajib kita bertawadu ataupun tunduk kepada. Ya, jadi jangan pernah kita merendahkan diri kita di hadapan orang.
Justru sebaliknya, berusaha untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan orang-orang susah. Maka sering-seringlah datang kepada mereka. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, unzuru ila man fawqakum wa la tanzuru unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian, baik itu secara dunianya, jabatannya, dan lain sebagainya. Lihat kepada yang lebih di bawah kita. Biar supaya apa? Kita tetap bersyukur. Wa la tanzuru ila man fawqakum. Jangan kalian selalu melihat ke atas. Kenapa? Kalau melihat ke atas, itu bisa menjadikan kita mengkufuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Dan pertama tadi, dekatkan orang-orang saleh yang betul-betul dalam notabene mereka adalah para kekasih Allah, para penerus Rasulullah. Yang kedua adalah sering-seringlah datang ke orang-orang yang susah. Datang ke orang-orang yang susah. Kenapa? Orang-orang yang susah itu mengingatkan kita akan nikmat Allah begitu besar yang kita rasakan. Sehingga kita tidak akan pernah galau. Kita tidak akan pernah pusing dengan orang lain yang lebih beruntung dalam dunianya. Kenapa? Karena kita yakin belum tentu harta yang banyak yang kita inginkan itu bisa menjadikan kita bahagia. Tapi ketika kita sudah bisa berbagi dengan orang lain, maka itulah kunci daripada kebahagiaan kita. Dan insya Allah kita akan terjauh dari sifat hasan, dari sifat dengki, dari sifat tamak, dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz sebelum kita tutup. Ini ada dari akun sosial media Instagram dengan akun Trias0704. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita lagi sholat, di saat sujud terakhir, berdoa sebaiknya bersuara atau dalam hati aja nih Pak Ustadz? Sujud terakhir ya. Ya. Baik. Ketika kita melaksanakan sholat, memang di sujud terakhir, apalagi khususnya sholat-sholat sunnah seperti qiyamul lail ataupun sholat witir, memang kita dianjurkan untuk memperpanjang sujud kita. Jangan ketika kita menjadi imam, perpanjang itu jadi masalah. Yang dianjurkan adalah ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, kenapa kita ntar jadi fitnah ya? Tapi kalau dalam sholat sunnah, insya Allah nggak ada fitnah. Kan sholat sunnah itu dianjurkan kita malahan di rumah kita, di ruang yang terdalam, agar tidak menimbulkan fitnah. Ya namanya manusia kadang-kadang suka berprasangka buruk dan sampai sedemikian. Apa yang kita baca? Apakah kita bersuara atau lebih baik kita dengan hati? Maka sebaiknya kita ucapkan dengan hati kita. Merintih kita di hadapan Allah, tidak dengan kata-kata. Karena kalau kita mengucapkan bacaan selain bacaan sholat, waktu kita sholat maka batal kalau saya. Tapi kalau dalam hati kita, maka bacalah. Kalau kita ketika kita berdoa di sujud terakhir kita panjangkan, ya, maka kita bisa membaca dalam hati kita sepanjang yang kita minta, semau yang kita minta. Mintalah sebanyak-banyaknya, karena waktu sujud adalah waktu yang paling terbaik untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena saat itu kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendah. Bahkan kita jadikan otak kita ini di bawah dubur kita. Padahal dubur kan biasanya suatu hal yang keluar yang tidak baik. Tapi di saat kita sujud, posisi dubur kita lebih tinggi ketimbang otak kita. Sehingga di saat itulah kita betul-betul sedang merendahkan diri. Kita betul-betul memposisikan diri kita adalah orang yang tidak membanggakan diri kita, kecuali kita bangga kepada Allah Subhanahu. Nah, itulah kesempatan kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita minta di saat itu Allah kabulkan. Makanya upayakan di dalam setiap kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, jangan pernah lupa untuk meminta kebaikan akhirat kita. Ya. Banyak orang kadang-kadang yang diminta hanya akhirat dan dunianya saja. Ketika diberikan dunia, akhirnya justru malah dia lupa sholatnya. Jadi ketika belum punya dunia yang diminta, rajin sholat. Begitu sudah dapat sholat, sudah mendapatkan apa yang dia minta ketika sholat, dia lupakan sholat. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya jangan pernah lupa ketika meminta
di luar salat, maka hendaknya kita meminta jangan lupa mengikat permohonan dunia kita dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikat dulu hati kita dengan Allah. Baru kemudian kita meminta urusan dunia kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, tausiahnya pada malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di ujung waktu perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz Hasan sampaikan pada malam ini bisa menambah hasanah ilmu kita. Amin. Kita tutup. Mari kita doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Hasan. Kepada Ustadz. Baik, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan penuh kekhusyuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa umur hidup kita dalam ketaatan kepadanya. Dan rezeki yang Allah titipkan kepada kita manfaatkan dalam kita meraih keridhaan. Ala hadhihi wa lakum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka 'alaina bina qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyana waj'alna من الراشدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا بأن نتكلف فيما لا يعنينا وارزقنا النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Nur Hasan atas kesempatan tausiahnya pada malam hari ini. Pada Bapak Ibu jemaah juga sekalian, insya Allah kita bisa bertemu kembali minggu depan di hari Sabtu dan Minggu di waktu dan saluran yang sama. Terakhir sebelum kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Pak Ustadz.